Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Minimal kita tahu ya pergerakan market per video ini saya buat. Jadi untuk per video ini saya buat, Bitcoin itu di posisi 114.000 dolar ya. Dan kenaikan dalam 1 jam ini di 1,07% ya. Ini sangat-sangat terlihat banget koreksinya teman-teman ya. Karena kalau kita hitung dalam 7 hari, ini sudah terjadi koreksi hampir 4% untuk Bitcoin saja ya. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti biasa ya, kalau kita lihat Bitcoin koreksi, otomatis teman-teman ya, di sini terjadi penurunan Fear and Greed Index ya, atau ketakutan ya lebih tinggi ya, investor kripto untuk masuk ke market ya. Sekarang di posisi 52 kalau kita hitung persentasinya ya. Tapi yang kita lihat di sini teman-teman ya, untuk market cap ya, ini tinggi ya. Terjadi kenaikan 1,67%. Nah, pertanyaannya di sini, apakah dengan naiknya market cap ini orang sudah mulai lagi terjun ke market ya? Kita lihat di sini ya. Per 24 jam ini sepertinya sudah mulai masuk lagi ya para pembeli-pembeli yang merasa harganya sudah dip ya atau sudah nggak turun lagi ya. Karena dalam 24 jam ini sudah terjadi kenaikan signifikan terutama untuk XRP 6% ya. Ini tinggi banget teman-teman ya. Kalau kalian punya modal gede ya 6% itu tinggi banget ya. Dan kalau kita lihat di sini masih banyak juga yang terjadi kenaikan. Let's say 80% cryptocurrency ya yang ada di coin market cap ini terjadi kenaikan ya. Tapi di video kali ini saya akan bahas di sektor meme coin ya. Jadi nggak banyak berita ya. Tapi saya mau memberikan opini saya karena banyak sekali yang mengatakan, "Bang, sebenarnya ini altcoin season ataukah meme coin season ya?" Yang saya lihat di sini ya teman-teman ya, belum ada meme coin season, belum ada altcoin season. Yang saya melihat kali ini teman-teman ya, yang saya lihat kali ini Bitcoin sepertinya masih lari sendiri. Kenapa seperti itu? Karena Bitcoin itu sudah naik ya, sedangkan ya meme coin dan altcoin harganya masih berputar-putar di situ ya. Kalau kita lihat dalam 7 hari ini ya, meme coin ini sudah koreksi banyak ya, apalagi kalau kita lihat top 3 ya, top 3 aja ya. Dari Dogecoin, Shiba Inu dan Pepecoin. Ini sudah terjadi koreksi 17% untuk Dogecoin ya, Shiba Inu 13%, 18% untuk Pepecoin ya. Jadi belum bisa kita katakan meme season atau alt season. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ya, saya mau ingetin kembali buat kalian semuanya ya. Ini Snorter ya, yang beberapa kali saya update juga masih sedang mengadakan presale. Per video ini saya buat ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, tinggal 5 jam 22 menit ya, presale di round kali ini selesai ya. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, satu Snort coin ini ya berharga 0,1001 koin ya. Let's say 0,1 dolar per koin ya. Karena kalau koin ini teman-teman ya, kenapa harganya begitu tinggi ya? Menurut saya ini tinggi ya 0,1 karena supply-nya menurut dari tokenomiknya atau dari snortonomiknya ya. Koin ini nggak sampai 1 miliar. Koin ini hanya 500 juta untuk total supply. Sedangkan di sini mereka sudah bagi 25% untuk pengembangan ya, 20% untuk pemasaran, liquidity 20%, 10% untuk community reward ya, 10% airdrop, 10% perbendaharaan dan 5% untuk hadiah staking. Di mana di sini kalian kalau beli ya, kalian langsung bisa staking juga ya. Kalian langsung bisa staking. Biar lebih cepat teman-teman ya, saya langsung review aja ya cara belinya ya. Ini cukup mudah. Pertama ya, bentar, kita kembali ke awalnya ya teman-teman. Di berandanya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kalau kalian mau beli ya, link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi ya. Pencet aja beli sekarang ya. Nanti otomatis kalian akan diminta untuk connect wallet. Ya, kalian bisa pakai 4 wallet di sini. Bisa Base Wallet ya, Wallet Connect ya, MetaMask dan Coinbase Wallet. Tapi saya sarankan pakai MetaMask ya, karena di sini video saya pakai MetaMask. Contoh ini teman-teman ya, kita pakai MetaMask di sini ya. Setelah ada tampilan seperti ini, kalian langsung konekin aja ya. Ini connect, oke. Nah ini wallet saya sudah connect, teman-teman lihat. Setelah itu kalian tinggal pilih nih ya, koin mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini jaringan BSC, ada jaringan Ethereum ya, ada all chain ya. Contoh di sini kita pakai jaringan BSC ya. Kalian bisa pakai USDT sama USDC. Contoh kita pakai BNB ya. Di sini kalau kita masukin sekitar 0,1 lah, let's say 0,1 BNB, kalian akan dapat 74 koin. Kalau kalian masukin sekitar 0,5 ya,
kalian akan dapat sekitar 3.724 ribu koin. 3.724 koin ya. Setelah itu kalian tinggal buy aja ya. Kalian juga bisa buy langsung pakai Solana ya. Dengan menekan ini otomatis kalian nanti diminta untuk connect Solana wallet ya. Jadi cukup simpel untuk cara belinya ya. Link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi. Tapi sekali lagi ya, nggak ada paksaan di sini. Kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa. Sekali lagi nggak ada paksaan ya. Nah, kalian juga bisa kunjungi semua sosial media mereka ya untuk berbagai info dari Telegram ya, di akun X mereka atau di Twitter atau di Instagram mereka. Kira-kira seperti itu. Koin ini juga sudah diliput oleh beberapa media besar seperti Inside Bitcoin ya, Coin Speaker, News Bitcoin, Crypto Daily, Coin Market Cap ya, Coinpedia dan masih banyak lagi. Kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut ke berita utamanya, teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat teman-teman ya, 7 hari terakhir memang sektor meme coin ini masih berdarah-darah teman-teman ya, atau masih merah semua ya. Dalam 24 jam ini ya semoga saja makin pulih karena ini sudah mulai hijau dalam satu hari ini, dan market cap ya teman-teman ya ini sudah di posisi kenaikan 1,67%. Bagaimana selanjutnya? Menurut saya teman-teman ya, untuk sekedar memastikan atau let's say gini ya, saya kalau kalian tanya market seperti ini lebih serius ke meme coin yang mana ya, saya akan katakan ya, yang kita berbicara yang listing ya. Yang sudah listing ya, kalau kalian mau cari aset meme coin yang sudah listing dan kalian untuk jangka panjang, nggak usah terlalu banyak ambil resiko, minimal kalian ambil 10 besar ini ya. Dari Dogecoin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai di WIF ya. Contohnya seperti itu. Tapi ya untuk lebih runcing lagi sebaiknya teman-teman pertimbangkan tiga ini dulu ya, Dogecoin, Shiba Inu, Pepcoin untuk jangka panjang ya. Kalau kalian mau yang lain-lain saya belum yakin ya, termasuk Bong dan lain-lain saya belum terlalu yakin ya. Karena projectnya dan usianya teman-teman ya masih rentan lah ya, kira-kira gitu. Kalau kita berbicara Dogecoin, Shiba Inu, Pepcoin, Pepcoin ini sebenarnya baru ya. Cuman yang membuat banyak orang yakin di Pepcoin yaitu ya dia itu sudah jadi CTO ya, atau community takeover ya, atau koin yang sudah di takeover komunitas. Karena nggak ada institusi, nggak ada developer yang megang ya, nggak ada tim mereka yang megang ya. Itu yang membedakan Pepcoin ini dengan yang lain ya. Itu kenapa Pepcoin walaupun baru dia langsung memuncaki klasmen ketiga ya. Jadi klasmen ini berdasarkan volume tradingnya atau volume transaksi ya. Dogecoin ya sudah nggak bisa digoyang. Itu volumenya udah jauh banget teman-teman. Kalau kalian di sini ya, lihat di sini untuk per 24 jam ini teman-teman ya. Ini 1 miliar dolar teman-teman ya. Kira-kira gitu ya, 1 miliar dolar. Atau ini 24 jam tidak bisa dipastikan juga, tapi kalau kita berbicara untuk market cap ya, ini sudah real. Untuk Dogecoin di sini 30 miliar dolar teman-teman ya, sedangkan Shiba Inu masih di 7 ya, Pepcoin masih di 4, apalagi si Pengu ini ya masih di 2 miliar dolar. Jadi ketiga ini Dogecoin, Shiba Inu, Pepcoin, sekiranya kalian ingin adopsi meme coin yang sudah pasti dan sudah listing ya, saya sarankan ketiga koin ini untuk jangka panjang, nggak usah banyak-banyak juga ya, supaya kalian ngeholdnya itu awet, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalau kita berbicara di top 10 ya, let's say nggak usah hitung lah Bitcoin, kita udah bicara Ethereum, XRP ya, nggak usah bicara USDT karena stable coin, kita udah bicara BNB, Solana, USDC nggak usah karena stable coin, Tron ya, Dogecoin, Cardano. Kemungkinan kalau kalian mau main aman juga untuk di overall market crypto ya, kalian cari aja dari nomor 2 ya, nomor 1 kan sudah pasti, atau 1, 2 sudah pastilah harus punya lah ya, menurut saya gitu. Nah, kalian hitung saya dari nomor 3 ya sampai nomor 50 ya, kalau kalian mau nyari yang bener-bener bisa dipercaya, kira-kira gitu teman-teman ya. Let's say dari 50 ataupun top 100 ya, atau top 50 ya. Karena volume transaksi itu penting banget teman-teman ya. Karena ada beberapa koin ya, koin bagus tapi volume transaksinya rendah. Kecuali kalian mengerti dengan sirkulasi supply, kalian paham dengan segala teknologinya, silakan kalian pilih yang
volumenya masih kecil, kemungkinan karena volumenya masih kecil dia bisa, naik ketika volumenya sudah gede, ya kira-kira gitu. Tapi kalau kita berbicara untuk main aman, sebaiknya kalian perhitungkan berdasarkan volume yang rame ya, kira-kira gitu. Yang rame orang pegang, yang rame orang transaksi, otomatis volumenya gede ya. Itulah yang saya bilang ambil dari top 100 atau top 50 untuk overall. Kalau untuk di meme coin top 1, top 2, top 3 ya top 10 let's say ya, kira-kira gitu. Kira-kira, sampai di sini teman-teman ya video yang saya buat kali ini. Di sini saya hanya jelasin saja, mmm, apa namanya, strategi standar buat investor-investor kripto yang baru gabung ya. Ini strategi standar untuk kalian menentukan koin di saat market yang kurang stabil seperti ini ya. Oke, nanti saya akan update lagi teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.